Dan saya diskusi dengan Kusin, kita mengakui dia benar. Jangan PSSI-nya yang disalahkan atau direktur tekniknya yang nggak mau gitu kan, itu nggak boleh. Ya, di awal opening video tadi merupakan salah satu cuplikan diskusi yang pernah aku lakukan dengan Coach Indra Sapri. Coach Indra Sapri merupakan salah satu pelatih yang sering ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia kelompok usia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kebelakangan ini, Coach Indra Sapri dipuji, diapresiasi oleh penikmat sepak bola Indonesia. Dipuji karena untuk meningkatkan skuad Timnas Indonesia kelompok usia yang dipegang, yang dilatih oleh Coach Indra pun mencari pemain-pemain keturunan Indonesia. Oke, jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu, aku sempat melakukan diskusi eksklusif dengan Coach Indra Sapri. Videonya sudah aku posting. Simak aja, lihat aja, scroll aja video aku 1 tahun yang lalu, teman-teman. Di video tersebut, kita berdiskusi soal drama yang hebat antara Coach Sintayong dan Coach Thomas Doll. Coach Thomas Doll mengutarakan, sampai saat itu ketika saya melatih klub yang ada di Liga Indonesia, belum ada itu pertemuan antara pelatih timnas dengan pelatih klub yang ada di Liga Indonesia. Dan banyaknya pemain-pemain dari Persija Jakarta dipanggil. Nah, ya akhirnya membesar dramanya dan trending topik apa yang terjadi. Saling serang, teman-teman, saling melontarkan argumentasi antara Coach Sintayong dan Coach Thomas Doll. Aku pun mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan interview eksklusif dengan Coach Indra Sapri. Dalam konteks beliau menjadi ataupun jabatannya Direktur Teknik PSSI. Dari sisi struktural, teman-teman, kalau hitung-hitungan struktural, Direktur Teknik PSSI baru pelatih-pelatih Timnas Indonesia, baik itu senior ataupun kelompok usia. Dan Coach Indra berkenan. Kalau aku tidak keliru, teman-teman, itu merupakan satu-satunya PSSI melontarkan ataupun melakukan klarifikasi sebelum akhirnya media-media lain mencoba melakukan klarifikasi, sehingga video tersebut banyak di-repost oleh media pecinta sepak bola Indonesia. Nah, akhirnya Coach Indra Sapri menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi antara Coach Sintayong sama Coach Thomas Doll, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PSSI untuk bisa meredam suasana tersebut, dan pada akhirnya rencana dari PSSI untuk bertemu, untuk mempertemukan antara Thomas Doll dengan staf official dari Timnas Indonesia. Dan yang penting, di situ juga Coach Indra Sapri mempertegas, saya juga sempat dianggap oleh sebagian pihak tertentu mempunyai hubungan yang tidak bagus dengan Coach Sintayong. Ditekankan oleh Coach Indra Sapri, saya oke-oke aja, hubungan saya baik, saya pun mensupport apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Di sisi lain, kami juga dari sisi taktikal, dari sisi substansi sepak bola sering melakukan diskusi. Namun apa daya, pada saat aku memposting video tersebut, muncullah dikotomi. Kita kontekskan dulu ya soal Coach Indra Sapri. Dikotomi, Coach Indra Sapri lokal pride, dia nggak mau mencari pemain-pemain keturunan, dia nggak cocok tuh sama Coach Sintayong, ya bla bla lah. Diberi komentar miring terhadap Coach Indra Sapri. Memang selain konflik ataupun drama Thomas Doll sama Coach Sintayong, ya saat itu local pride pun sedang berapi-apinya, dikotomi, membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Plus dianggaplah Coach Indra Sapri nggak percaya dengan pemain-pemain keturunan, nggak mau dia melihat pemain-pemain yang ada di luar. Nah, jadi stempel itu kerap muncul ke Coach Indra Sapri. Bahkan yang terdekat aja lah dulu ya teman-teman ya. Misalnya di friendly match Timnas Indonesia kelompok usia kita U20 di bawah asuhan Coach Indra Sapri beberapa bulan lalu melakukan uji coba dengan Cina. Kalau kita lihat live pertandingan tersebut,
di streaming teman-teman. Komentar-komentar pun masih ada, local pride. Kemudian kok nggak cari pemain-pemain keturunan, lalu ya pelatihnya masih itu aja, bla bla bla, dengan segala komentar miring. Nah, seiring berjalannya waktu, ini 180 derajat berbeda. Kenapa aku katakan 180 derajat berbeda? Kala Coach Indra Sapri memposting di media sosialnya, kebetulan aku juga berteman dengan beliau, bukan berteman, mempunyai kontak WA Coach Indra Sapri. Aku lihat postingan-postingan beliau mencari pemain keturunan di Belanda dan negara-negara lain, teman-teman. Itu mendapatkan respon positif. Kurang lebih beberapa respon positifnya. Wah, akhirnya Coach Indra Sapri mengikuti quote and quote jejak dari Coach Shin Tae-yong yang tak malu-malu, yang tak segan-segan untuk mencari pemain-pemain keturunan. Tentu kita harus mengakui teman-teman, tak sedikit sekarang ini pecinta sepak bola Indonesia menonton timnas Indonesia senior karena permainan yang berbeda dan kualitas individu pemain yang berbeda. Nah, kenapa bisa hal tersebut berbeda? Ya karena diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Sebut saja Ivar Jenner. Ia memberikan perbedaan yang luar biasa terhadap konstelasi permainan timnas. Rafael Strijk, Ragnar Ortmangun, kemudian Justin Hubner, dan pemain-pemain lainnya, Sandy Walsh. Itu membuat orang pun tertarik menonton timnas. Ya, akhirnya dibuktikanlah dengan beberapa pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh Coach Shin Tae-yong. Sehingga ketika penikmat sepak bola Indonesia melihat pemain keturunan yang dicari oleh Coach Shin Tae-yong bermain sangat luar biasa dan memberikan pengaruh terhadap timnas Indonesia senior, teman-teman. Kenapa kelompok usia kita tidak menerapkan hal demikian, mencari pemain-pemain keturunan, nggak usah mengandalkan pemain dari Liga 1 lah, kasarnya kayak gitu. Itu banyak sekali muncul, teman-teman. Ya, ini kan kritikan ataupun anekdot yang cukup sering kita temukan, teman-teman. Ya, pemain Liga 1 passing-passing aja nggak bagus, kontrol aja nggak bagus. Nah, itu kan udah kita beri kesempatan ke pemain Liga 1 nggak dioptimalkan, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Banyak, teman-teman. Dan ya Coach Indra pun dengan memposting, dengan mempublikasikan ia mencari pemain-pemain keturunan, ini sebagai second win ataupun angin segar bagi Coach Indra Sapri, yang akhirnya aku ketika melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, statement-statement miring yang sempat ditujukan beberapa waktu yang lalu, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, dalam arti kata, apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri didukung habis-habisan. Ya Coach, cari saja Coach pemain di lini depan, pemain-pemain yang Coach rasa kurang. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana perkembangan yang sangat cepat. Yang dulunya Coach Indra Sapri mungkin dikata-katain orang A, B, C, D, E, tapi dalam waktu beberapa bulan kemudian Coach Indra Sapri mendapatkan supporting yang kurang lebih rasanya sama seperti yang didapat oleh Coach Shin Tae-yong. Ya, karena apa? Karena Coach Indra Sapri membuka diri untuk mencari pemain-pemain keturunan. Tidak hanya melihat potensi pemain yang ada di Indonesia. Ya, kita sudah melihat bagaimana track record dari Coach Indra Sapri. Ia bukan lagi hanya melihat satu pertandingan ke pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia. Menjelajahi seluruh Nusantara ini. Mencari talent-talent pemain yang terbaik dari Indonesia. Ada beberapa yang ketemu, ada beberapa yang sudah drop performanya. Termasuk yang dijumpai Coach Indra Sapri selain Egy, teman-teman, Egy Maulana Fikri, yaitu Bagus Bagas ya. Itu kan salah satu pemain yang didapat oleh Coach Indra Sapri. Saat itu Coach Indra Sapri berfoto bahkan dengan dua pemain tersebut sedang menggunakan jersey Barcelona. Jadi udah ada nih pengalaman dari Coach Indra Sapri mencari pemain-pemain Indonesia dari segala penjuru, dan pasti tahu kualitasnya setelah melihat ke sana ke sini. Nah, karena sudah tahu Coach Indra Sapri kualitas dari pemain-pemain kita, maka
nggak salah aku pikir untuk melakukan mencari potensi pemain-pemain Indonesia kita, pemain-pemain keturunan kita yang ada di luar Indonesia, teman-teman. Sehingga kita pun bakalan lihat tuh, wah, ternyata ketika aku mencari pemain keturunan belusukan juga di luar negeri, kualitasnya oke juga nih. Dan tentu itu akan memperkuat timnas Indonesia kita. Bahkan Coach, Pak Erick Thohir bilang kan, kita PSSI, timnas kita butuh 150 pemain. 150 pemain itu dibagi, baik itu timnas senior, timnas kelompok usia, U20, U23, 17 dan lain sebagainya. Nah, ya, selamat tentu bagi Coach Indra Sapri atas perubahan yang terjadi dan banyak akhirnya mensupport apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Ya, dulu-dulu juga ketika aku melakukan interview dengan Coach Indra Sapri, aku pun disebut local pride, nggak pro keturunan bla bla. Padahal dalam konteks itu aku mencoba hanya melakukan interview eksklusif untuk membahas apa yang terjadi. Tapi ya itulah dia. Kalau kita lihat pecinta sepak bola kita, oknum netizen kita, teman-teman, kalau misalnya mayoritas menyukai keputusan A, kemudian keputusan A tersebut mungkin tidak diamini oleh sebagian pihak, dianggaplah yang tidak setuju ini salah. Itu oknum-oknum, aku berpikiran seperti itu, teman-teman. Malah sebaliknya, kalau misalnya keputusan A ini ataupun tindak tanduk A ini benar, kemudian itu kita dukung, maka akan banyak yang mensupport. Ya, mungkin sampai situ aja, teman-teman. Coba gimana menurut teman-teman soal Coach Indra Sapri? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.